Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan modul 1 Hakikat Penelitian Tindakan Kelas. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah PTK yang dibimbing oleh Ibu Diah Sulistyowati. Anggota kami terdiri dari saya sebagai moderator, Nur Aini Erna Rustia Minasih. Teman saya sebagai pemateri 1, Ainun Zahria. Pemateri 2, Anita. Pemateri 3, Eka Krisna. Dan pemateri 4, Siti Komariatun. Untuk kegiatan belajar 1, pengertian dan karakteristik PTK. Untuk poin A dan B, pengertian PTK dan karakteristik PTK akan disampaikan oleh Ainun Zahria. Poin C dan D, PTK dan penelitian kelas, mengapa PTK perlu dilakukan guru, akan disampaikan oleh Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Zahria akan menyampaikan tentang pengertian PTK. Penelitian tindakan kelas merupakan terjemahan dari Classroom Action Research, yaitu satu action research yang dilakukan di kelas. Sesuai dengan arti katanya, diterjemahkan menjadi penelitian tindakan kelas. Menurut Care and Chemist, didefinisikan sebagai berikut. 1. Bentuk inquiry atau penyelidikan yang dilakukan melalui refleks diri. 2. Dilakukan oleh peserta yang terlibat. 3. Dilakukan dalam situasi sosial atau pendidikan. 4. Tujuan penelitian untuk memperbaiki. Dari keempat ide pokok tersebut dapat disimpulkan bahwa PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa meningkat. Untuk materi yang kedua di KB1 ini adalah tentang karakteristik PTK. Yang pertama dimulai dari guru. Guru merasa bahwa ada sesuatu yang tidak benar dalam kegiatan belajarnya, atau yang disebut dengan an inquiry of practice from within. Penelitian berawal dari kerisauan guru. Kemudian faktor yang kedua adalah refleksi, self-reflective inquiry. Metode utama adalah merefleksi diri, bersifat agak longgar, namun data dikumpulkan secara sistematis sesuai kaidah penelitian. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran. Fokus penelitian adalah kegiatan pembelajaran di dalam kelas, berupa interaksi antara guru dengan siswa. Dan faktor yang terakhir, tujuannya untuk memperbaiki pembelajaran secara bertahap dan terus-menerus. Dikenal adanya siklus dengan pola perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi, dan revisi. Demikian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Anita Arnawati. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Mbak Ainun. PTK dan penelitian kelas. Penelitian tindakan kelas atau PTK berbeda dari penelitian kelas. PTK termasuk salah satu jenis dari penelitian kelas, karena memang penelitian ini dilakukan di dalam kelas. Dilihat dari aspek penelitiannya, PTK dilakukan oleh guru, sedangkan penelitian kelas dilakukan oleh pihak luar, bukan guru. Perbandingan PTK dan penelitian kelas non-PTK. Di sini ada tabel perbandingannya. Dilihat dari aspek penelitian, penelitian tindakan kelas itu dilakukan oleh guru. Kemudian sedangkan penelitian kelas non-PTK itu dilakukan orang luar. Dari aspek yang kedua itu rencana penelitian.
penelitian tindakan kelas itu oleh guru, mungkin bisa dibantu orang lain. Sedangkan penelitian kelas non-PTK itu oleh peneliti. Aspek yang ketiga, munculnya masalah, itu kalau penelitian tindakan kelas dirasakan oleh guru atau mungkin dengan dorongan orang lain. Sedangkan penelitian kelas non-PTK itu dirasakan oleh orang lain. Aspek yang keempat, ciri utama dari penelitian tindakan kelas itu ada tindakan untuk perbaikan yang berulang. Sedangkan penelitian kelas non-PTK belum tentu ada tindakan perbaikan. Kemudian aspek yang kelima, peran guru. Penelitian tindakan kelas itu peran guru sebagai guru dan peneliti. Sedangkan penelitian kelas non-PTK peran guru sebagai guru atau objek penelitian. Aspek yang keenam, tempat penelitian. Kalau sama ini, penelitian tindakan kelas dan penelitian kelas non-PTK itu sama-sama dilakukan di kelas. Aspek yang ketujuh, proses pengumpulan data. Penelitian tindakan kelas itu dilakukan oleh guru sendiri atau bantuan orang lain. Sedangkan penelitian kelas non-PTK itu dilakukan oleh peneliti. Aspek yang kedelapan, aspek yang terakhir itu hasil penelitian. Penelitian tindakan kelas itu langsung dimanfaatkan oleh guru dan dirasakan oleh kelas. Sedangkan penelitian kelas non-PTK itu hasil penelitiannya menjadi milik peneliti, belum tentu dimanfaatkan oleh guru. Selanjutnya, perbedaan karakteristik PTK dengan penelitian formal itu ada di tabel ini. Dilihat dari dimensi yang pertama, motivasi. Kalau yang PTK itu dari tindakan, kemudian penelitian formal itu dari kebenaran. Yang kedua, sumber masalah. PTK berasal dari diagnosis status, sedangkan penelitian formal itu dari induktif, deduktif. Yang ketiga, tujuan. Dari PTK itu tujuannya untuk memperbaiki praktik sekarang dan di sini. Sedangkan penelitian formal itu tujuannya untuk verifikasi dan menemukan pengetahuan yang dapat digeneralisasi. Yang keempat, dari dimensi penelitian terlibat itu dari PTK, pelaku dari dalam yaitu guru, sedangkan penelitian formal itu dari orang luar yang berminat. Yang kelima, sampel. Kalau PTK itu kasus khusus, sedangkan penelitian formal itu dari sampel yang representatif. Yang keenam, metodologi. Dari yang PTK itu longgar, tetapi berusaha objektif, jujur, tidak memihak. Sedangkan penelitian formal baku dengan objektivitas dan ketidak memihakkan yang terintegrasi. Yang ketujuh, penafsiran hasil penelitian. Kalau yang PTK itu untuk memahami praktik melalui refleksi oleh praktisi yang membangun. Sedangkan penelitian formal itu mendeskripsikan, mengabstraksi, serta menyimpulkan dan membentuk teori oleh ilmuwan. Dimensi yang ke-8, hasil akhir. Dari yang PTK itu siswa belajar lebih baik. Kemudian penelitian formal itu hasil akhirnya pengetahuan, prosedur atau materi yang teruji. Kemudian mengapa PTK itu perlu dilakukan oleh guru? Dilihat dari sisi praktek pembelajaran di kelas, gurulah yang paling banyak pengalaman. Guru yang paling tahu kapan sesuatu harus dimunculkan dan kapan harus dicegah. Pengamatan yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri akan lebih bermakna karena guru menghubungkan hasil pengamatan tersebut dengan kondisi sebelumnya serta terkait dengan kebutuhan guru itu sendiri.
Jadi kesimpulannya mengapa guru itu harus melakukan PTK? Alasannya karena guru perlu melakukan PTK adalah keterlibatan guru dalam berbagai kegiatan pengembangan di sekolahnya dan tingkat yang lebih luas, sehingga ia perlu mampu melakukan review terhadap kerjanya sendiri untuk selanjutnya dapat dipahami. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, kegiatan belajar 2, manfaat, keterbatasan, dan persyaratan penelitian tindakan kelas. Poin A, manfaat PTK. Poin B, keterbatasan PTK. Dan poin C, kondisi yang dipersyaratkan dalam PTK. Akan disampaikan oleh Mbak Eka Krisna dan Mbak Siti Komariatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Krisnawati. Di sini saya akan melanjutkan KB2. Manfaat PTK. 1. Manfaat penelitian tindakan kelas bagi guru untuk memperbaiki pembelajaran, membantu guru berkembang secara profesional. Penelitian tindakan kelas membuat guru lebih percaya diri. Guru secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Poin kedua, manfaat penelitian tindakan kelas bagi siswa. Memperbaiki belajar siswa sehingga hasil yang diharapkan akan meningkat. Menjadi model bagi siswa bahwa guru memberi perhatian khusus terhadap belajar siswa. Manfaat yang ketiga yaitu manfaat penelitian tindakan kelas bagi sekolah. Sekolah akan mengalami perubahan yang pesat. Berbagai teknik pembelajaran dapat dihasilkan. Sekolahan memiliki guru yang berpotensi dan profesional dalam mengelola kelas. Iklim pendidikan di sekolahan lebih kondusif. Meningkatkan prestasi sekolah. Poin B, keterbatasan PTK. Keterbatasan ditandai sejak awal mulai mengkaji karakteristik PTK dan membandingkan dengan penelitian formal. Ada 2 keterbatasan yang akan dibahas, yaitu validasi penelitian tindakan kelas. Penelitian ilmiah masih sering dipertanyakan keasliannya. Yang kedua, generalisasi. Kita tidak dapat menyimpulkan bahwa satu teknik efektif meningkatkan motivasi siswa karena sampel yang dipakai hanya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komariatun yang akan melanjutkan materi dari Mbak Eka Krisna, yaitu pembelajaran 2 poin C. Kondisi yang dipersyaratkan dalam PTK. Penelitian tindakan kelas merupakan satu cara untuk menumbuh kembangkan pembaruan yang dapat meningkatkan atau memperbaiki hasil belajar siswa. Agar PTK dapat dilangsungkan secara benar, berbagai kondisi harus dipenuhi. Kondisi tersebut antara lain sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu, sekolah harus memberikan kebebasan yang memadai bagi guru untuk melakukan PTK. Berkolaborasi dengan teman guru lainnya. Dapat secara bebas meminta teman untuk menjadi pengamat bagi kelasnya, dan bebas berdiskusi tentang kemajuan kelasnya, di samping dapat menumbuhkan rasa saling mempercayai. Untuk yang kedua, sejalan dengan pemikiran pada butir 1, birokrasi dan hierarki organisasi di sekolah hendaknya diminimalkan. Yang ketiga, sekolah semestinya selalu mempertanyakan apa yang diinginkan bagi sekolahnya. Untuk yang keempat, PTK mempersyaratkan keterbukaan dari semua staf sekolah untuk membahas masalah yang dihadapi tanpa rasa khawatir akan dicemoohkan. Yang kelima, sikap kepala sekolah dan staf administrasi harus menunjang terjadinya pembauran. Yang keenam, guru dan siswa harus mempunyai rasa percaya diri yang tinggi.
bahwa mereka sedang melakukan satu pembaruan yang didukung oleh kepala sekolah dan juga orang tua. Untuk yang ketujuh yaitu guru harus siap menghadapi berbagai konflik karena yang baru biasanya mendapat perhatian lebih daripada yang lama yang sudah diakrabi setiap hari. Itulah sejumlah kondisi atau persyaratan yang mengitari PTK. Jika kita kaji secara cermat, ternyata PTK memang menuntut satu kondisi yang kondusif agar semuanya dapat berlangsung dengan baik dan pembauran yang muncul dapat dilembagakan. Lebih-lebih di Indonesia yang baru saja menggalakkan PTK, kondisi yang kurang kondusif pasti banyak ditemukan. Namun, sebagai guru, Anda seyogianya berusaha agar kondisi yang dipersyaratkan PTK dapat terwujud. Ini bukan pekerjaan yang mudah karena Anda harus berhadap dengan berbagai kendala baik yang bersifat formal maupun informal. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.